Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini. Kali ini saya akan memenuhi tugas presentasi dari Ibu Subriya. Saya dari kelompok 3. Materi yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini yaitu keuangan dan monetisasi penyiaran. Baik, langsung saja. Monetisasi penyiaran adalah proses mengubah atau memanfaatkan suatu produk layanan, aset menjadi sumber pendapatan dalam konteks media dan penyiaran. Nah, monetisasi juga berarti mengembangkan berbagai cara untuk menghasilkan uang dari konten atau layanan yang disediakan pada publik. Nah, monetisasi ini mengubah konten atau layanan menjadi sumber pendapatan. Nah, contohnya itu seperti platform streaming seperti Netflix menggunakan model berlangganan. Nah, itu contohnya monetisasi. Nah, baik, selanjutnya kita akan membahas beberapa poin tentang monetisasi penyiaran. Ada 6 poin yang akan kita bahas. Yang pertama itu model pendapatan dalam penyiaran. Nah, selanjutnya itu pengelolaan biaya operasional. Lalu yang ketiga tren monetisasi digital dan streaming. Lalu yang keempat analisis pemirsa dan pendapatan berbasis data. Lalu yang kelima yaitu regulasi dan kebijakan. Lalu yang keenam yaitu tantangan dalam era disrupsi teknologi. Baik, yang pertama yang akan kita bahas yaitu model pendapatan dalam penyiaran. Nah, model pendapatan dalam penyiaran ini ada 3. Yang pertama yaitu iklan, yang kedua sponsorship, yang ketiga lisensi dan distribusi konten. Nah, yang pertama itu iklan. Iklan ini adalah salah satu sumber pendapatan baik dalam bentuk iklan TV atau iklan radio atau iklan digital dan siaran streaming seperti itu. Nah, contoh iklan dari model pendapatan dalam penyiaran ini produk pada TV prime time atau di video streaming atau di YouTube seperti itu. Itu contohnya iklan. Lalu sponsorship di sini adalah kerjasama dengan perusahaan yang ingin memperkenalkan produk mereka melalui program tertentu, misalnya acara olahraga atau talk show. Sponsorship di sini contohnya seperti sponsor. Kalau di Piala Dunia itu kan ada sponsor dari ada rokok atau Coca-Cola dan gudang garam itu maksudnya rokok. Itu contohnya sponsorship. Lalu lisensi dan distribusi konten. Lisensi dan distribusi konten di sini selanjutnya yaitu lisensi dan distribusi konten. Maksudnya itu lisensi ke konten jaringan atau platform lain bisa menjadi sumber pendapatan besar. Contohnya itu kayak penjualan film lokasi ke platform internasional seperti Amazon Prime seperti itu. Lalu topik selanjutnya yaitu pengelolaan biaya operasional. Pengelolaan biaya operasional di sini sangat penting, mulai dari biaya produksi hingga operasional teknis. Nah, dalam hal pengeluaran ini akan mempengaruhi profitabilitas dan keberlanjutan perusahaan penyiaran. Nah, produksi konten di sini contohnya bagaimana kita menghemat biaya dengan menggunakan teknologi animasi berbasis EA
lalu cash control di area produksi atau studi kru, teknologi dan distribusi konten, serta pengendalian anggaran dalam promosi program adalah fokus utama untuk menjaga arus kas positif. Distribusi di sini contohnya menggunakan server cloud untuk distribusi konten agar hemat biaya. Efisiensi biaya adalah kunci keberlanjutan bisnis penyiaran. Diskusi teknologi atau strategi yang membantu mengurangi pengeluaran biaya tanpa pengorbanan kualitas, seperti itu. Lalu topik selanjutnya itu tren monetisasi dan streaming. Adanya pergeseran ke platform digital dan streaming telah mengubah strategi monetisasi. Pembahasan tentang model iklan digital, monetisasi berdasarkan data pengguna, dan strategi berlangganan dan platform OTT atau over the top sangat penting. Analisis tentang peralihan dari penyiaran tradisional ke digital, termasuk tantangan yang muncul, misalnya bagaimana menarik pengguna yang lebih mudah. Nah, berlangganan OTT, contohnya itu paket premium Disney Plus yang menawarkan konten eksklusif. Lalu monetisasi berbasis data, contohnya itu rekomendasi antara iklan yang sesuai dengan preferensi pengguna di Spotify. Nah, maksudnya di sini itu bagaimana dia tren monetisasi dan streaming ini menyoroti perubahan dalam distribusi penyiaran akibat digitalisasi. Diskusi mereka ini lalu slide selanjutnya yaitu analisis pemirsa dan pendapatan berbasis data. Dalam penyiaran, memahami audiens adalah kunci untuk meningkatkan pendapatan. Nah, pendapatan data audiens ini dapat membantu bagaimana perusahaan media menargetkan iklan dengan lebih cepat dan meningkatkan nilai penawaran ke pengiklanan. Pembahasan bisa mencakup penggunaan big data, audience analysis, dan targeted advertising sebagai bagian dari strategi monetisasi. Nah, big data di sini contohnya bagaimana Netflix ini menganalisis pola bagaimana tontonan untuk membuat serial baru. Kalau target advertising di sini contohnya bagaimana iklan produk bayi yang muncul di aplikasi streaming pengguna dengan data belanja terkait anak. Itu contohnya. Nah, maksudnya juga di sini analisis pemirsa dan pendapatan berbasis data, yaitu bagaimana teknologi data kini mempermudah media menargetkan audiens secara spesifik yang berdampak langsung pada pendapatan, seperti itu. Topik selanjutnya yaitu regulasi dan kebijakan. Aspek hukum dan regulasi terkait penyiaran juga berdampak pada model keuangan, misalnya kebijakan tentang pembatasan iklan. Nah, kebijakan tentang pembatasan iklan, regulasi konten, dan perlindungan data pribadi bisa mempengaruhi model bisnis penyiaran. Di beberapa negara, penyiaran mungkin memiliki subsidi atau bantuan dari pemerintah yang juga perlu dikelola dalam konteks keuangan. Nah, contoh dari GDPR di Eropa, bagaimana yang mempengaruhi bagaimana platform streaming pengumpulan data. Kalau di subsidi pemerintah, contohnya itu BBC dibiayai melalui lisensi yang dikenakan pada warga Inggris.
contohnya itu kalau disubsidi pemerintah. Maksud dari regulasi dan kebijakan juga ini memiliki dampak langsung pada bagaimana perusahaan media ini menjalankan bisnisnya. Nah, memberi contoh nyata untuk menjelaskan keterkaitan regulasi dan keuangan seperti yang sudah sebutkan tadi, contohnya dari perlindungan data pribadi itu penerapan GDPR di Eropa, sedangkan di subsidi pemerintah itu BBC dibiayai melalui lisensi yang dikenakan pada warga Inggris. Lalu selanjutnya, tantangan di era disrupsi teknologi. Dalam era teknologi yang berkembang pesat, penyiaran tradisional menghadapi tantangan dari platform seperti YouTube, media sosial, dan layanan streaming. Kompetisi dalam platform digital, maksudnya itu contohnya ketika TV tradisional ini bersaing dengan YouTube untuk menarik perhatian generasi muda seperti itu. Lalu contoh dari adaptasi teknologi. Contohnya itu TV kabel menawarkan streaming online untuk mengikuti tren seperti TV kabel ini contohnya bisa membuka YouTube, media sosial, dan lain sebagainya. Dan dalam era teknologi yang berkembang pesat, penyiaran tradisional menghadapi tantangan dari platform seperti YouTube, media sosial, dan lain streaming. Nah, di sini juga dimaksud bagaimana highlight bagaimana teknologi mereka ini perusahaan media untuk berinovasi agar tetap relevan di kalangan penyiaran tradisional seperti itu. Lalu topik selanjutnya, bagaimana fungsi manajemen pers. Fungsi manajemen pers dalam keuangan dan monetisasi penyiaran melibatkan perencanaan strategi untuk meningkatkan pendapatan dan menjaga stabilitas finansial sambil mempertahankan integritas jurnalistik. Dalam konteks ini, manajemen pers harus menentukan cara-cara untuk mengoptimalkan sumber pendapatan seperti iklan dan langganan, serta bekerja sama dengan platform digital guna menjangkau audiens yang lebih luas. Nah, manajemen pers ini sangat berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara pendapatan dan integritas jurnalistik. Nah, strategi pendapatan ini bisa didapatkan contohnya ketika TV lokal menambahkan layanan streaming berbayar untuk menjangkau audiens global. Nah, sedangkan kolaborasi digital. Nah, dengan kolaborasi digital ini contohnya ketika kemitraan TV dengan YouTube untuk memperluas distribusi konten seperti yang disebutkan tadi, ketika TV kabel bisa memasang seperti YouTube dan lain sebagainya seperti itu. Nah, itulah tadi beberapa materi dan beberapa timeline tentang monetisasi dalam penyiaran. Jadi bisa saya simpulkan bahwa media penyiaran ini perlu terus berinovasi dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pendapatan. Nah, contohnya itu bisa berkolaborasi lintas platform, itu bisa menjadi solusi untuk menghadapi tantangan di era digital sekarang. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.